Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan hasil proyek akhir kami. Ya, di sini kami membahas tentang database laundry. Ya, jadi di database laundry ini kita punya 6 entitas, yaitu yang pertama ada customer, invoice, layanan, jenis laundry, tabel pewangi, dan tabel cuci. Ya, langsung saja kita ke JDM-nya. Ya, bisa kita lihat di sini kita punya tabel yang utama, yaitu ada tabel cuci, lalu tabel layanan, lalu tabel jenis laundry, lalu ada juga tabel customer, kemudian tabel pewangi dan tabel invoice. Langsung saja ke BDM-nya untuk melihat relasi-relasi yang lebih detail. Ya, jadi di tabel cuci ini kita punya relasi yang agak rumit ya. Jadi ada tabel pewangi, tabel layanan, dan jenis laundry ini semuanya berrelasi dengan tabel cuci. Kemudian 3 biaya ini, biaya dari tabel layanan, biaya dari jenis laundry, dan biaya di tabel pewangi ini ditotal di sini. Lalu kemudian biaya ini diturunkan ke tabel invoice untuk kemudian dijadikan total biaya untuk dibayar oleh konsumer. Nah, customer maksud saya, customer di sini 2 kali di reference, yaitu di tabel cuci dan tabel invoice. Tabel invoice untuk referensi tabel invoice untuk memberikan ini nama konsumen dan nomor telepon. Kemudian di tabel cuci untuk memberikan nama konsumen. Ya, langsung saja kita pergi ke soal. Nah, jadi saya di sini akan mengerjakan soal tentang aggregate function dan subquery. Nah, yang pertama yang akan saya kerjakan yaitu tentang subquery, menghitung berapa jauh biaya tiap konsumen dari rata-rata. Ya, kita pakai select dari tabel cuci ya, tabel cuci, yaitu kita ambil nama konsumen dan kita pakai biaya minus average C1 dot biaya, lalu from cuci C1 ya, kemudian from cuci C where C dot biaya lebih besar dari ini. Oh, gini. Iya. Di sini kita gunakan C2 biar tidak terjadi konflik. Ini yang di atas rata-rata lebih besar berarti. Oh, sebentar, ada error. Limit gimana? Headline free. Biaya. kurang kurung ya, ini yang di atas ya, berarti kemudian yang di bawah rata-rata nanti kita tinggal pakai aggregate function lagi, yaitu ABS ini, lalu ini dibalik begitu, ini yang di bawah rata-rata kita pakai S saja ya biar pas plus rata S minus ya. Lalu ya selesai, jadi ada 2 query untuk menyelesaikan soal ini. Lalu soal nomor 2, menghitung rata biaya dari semua invoice. Ini mudah sekali ya, kita tinggal pakai select, kita ke invoice dulu untuk melihat rata biaya. Jadi kita tinggal pakai average, kita average semua total biaya ini, total biaya as rata from invoice. Oke. Nah, ya rata-ratanya 16.430.
bisa dibandingkan dengan ini. Kemudian soal nomor 3, menemukan pakaian yang paling mahal biayanya. Ini agak tricky ya. Enggak sih, ini mudah sebenarnya. Kita pakai tabel dari jenis laundry. Oke. Jadi tapi kita bikin agak susah, kita pakai subquery di sini. Jadi pakai CL jenis pakaian, lalu CL biaya from jenis laundry. Nah, di sini kita pakai subquery di sini aja. Where CL.biaya sama dengan select max dari biaya from jenis laundry. Oke. Coba betul atau tidak? Oh, salah. Ini lupa aliasnya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling gede yaitu bed cover 10.000. Ini dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Punika Nadianto dengan NPM 2208 1010 014. Di sini saya dari kelas Basic Data Lanjut C081 akan menerangkan mengenai materi trigger, di mana trigger itu dapat diartikan terkait dengan memicu suatu hal yang dimana dapat kita picu, yaitu di basis data pada data atau atribut yang ingin kita rubah secara otomatis, yang dimana akan memberikan sebuah query supaya hasil yang akan masuk ke basis data tersebut akan sesuai dengan query tersebut. Oke, di sini sebelum kita masuki trigger, saya di sini membawakan 2 soal, yaitu menggunakan nilai PISIS pada tabel cuci, dan yang kedua yaitu memperbarui total biaya pada tabel invoice. Oke, dimana cara membuat trigger itu yang pertama kita masuk ke sini, kita klik, kemudian diklik kanan, create trigger. Di sini kita akan menamai trigger tersebut. Di sini akan menamai kurangi PISIS. Setelah kita klik enter, dia akan menunjukkan sebuah template untuk membantu dalam penulisan kita. Di sini saya akan menggunakan before insert, yang dimana artinya itu trigger ini akan bekerja sebelum kita memasukkannya. Oke, di sini yang data yang akan kita rubah itu dari tabel cuci. Kemudian dengan query set new dot PISIS itu sama dengan new dot PISIS dikurangi 1, dimana artinya itu ketika kita menambahkan sebuah PISIS baru, dia akan otomatis berkurang 1. Kita coba run. Di sini sukses. Kita coba langsung untuk pembuktiannya. Di sini saya akan menggunakan sampel data yang telah saya siapkan. Oke, kita masuk ke tabel cuci. Nah, di sini tabel cucinya itu saya menggunakan yang Fatima Yusuf. Kemudian di sini ada PISIS 11. Oke, di sini saya menggunakan database yang sama tapi menggunakan kode cuci yang berbeda. Kita langsung running. Di sini sukses. Kita lihat, kita refresh dulu. Nah, yang di sini kita memasukkan PISIS 11 dan pada data tersebut masuknya 10. Otomatis trigger yang kita buat sudah bekerja dengan baik. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu memperbarui total biaya pada tabel invoice. Di sini kita menambahkan lagi trigger baru. Kita create trigger, kita beri nama update total biaya. Kemudian di sini saya menggunakan after agar trigger ini berjalan setelah saya memasukkan database baru. Di sini dari tabel cuci dengan set di sini update invoice, kemudian set total biaya sama dengan select, kita jumlahkan biaya dari tabel cuci dengan syarat ID customer itu sama dengan new ID customer. Kemudian kita tutup kurung,
kita tuliskan lagi untuk mempertegas id dot customer sama dengan new id customer. Coba. Oke, di sini kita setelah tambahkannya, kita coba kita lihat dari invoice dulu. Di sini 42 total biayanya kita rubah dulu ke 21.000 supaya tidak kebanyakan. Yes. Oke, kita masuk ke sini. Setelah itu kita running yang ini supaya dia bisa menambahkan. Sukses tabel datanya. Kita lihat di tabel cuci dia sudah bertambah, di mana itu sama 21.000. Kemudian kita balik lagi ke tabel invoice. Di sini telah kembali lagi ke 42.000, yang dimana trigger itu sudah berjalan sesuai dengan query yang disediakan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari rekan-rekan saya sebelumnya, di mana saya mendapat materi join table. Materi itu sesuai dengan penugasan UAS dari Ibu Retno Mumpuni, maka saya sudah membuat 2 soal terkait join table. Dan 2 soal ini akan kita lihat berdasarkan satu saja. Baik, untuk soal yang pertama, ada apa jenis layanan laundry beserta pewangi yang paling diminati oleh pelanggan? Kita bisa mendefinisikan atau ya kita bisa memecah pertanyaan tersebut menjadi beberapa kolom tabel yang akan kita tampilkan nantinya. Misal kita lihat tadi apa jenis layanan laundry. Baik, kita akan catat layanan laundry. Lalu kita juga akan mempunyai kolom beserta pewangi. Maka kita memiliki kolom nama pewangi yang paling diminati oleh pelanggan. Ya, karena yang paling diminati maka kita harus menghitung jumlah pesanannya untuk mencari yang paling diminati. Kita masukkan saja. Dan ya, kita semua sudah menemukan kolom yang kita butuhkan nantinya untuk menyelesaikan soal ini. Maka dari itu kita sudah memecahkan per kolom. Kita harus sekarang memanggil kolom-kolom tersebut dari entitas yang sudah ada. Dan kita akan coba panggil dari tabel layanannya. Kita coba lihat dulu layanan. Ya, kita akan panggil untuk nama servisnya. Kita select L. Nama service. Kenapa saya menggunakan L? Itu sebagai aliasnya, nanti kita definisikan di bawah. Lalu kita juga nama pewangi. Kita di tabel pewangi. Ya, kita akan masukkan aliasnya sebagai p. Nama PW. Ya, ini baru 2. Untuk jumlah pesanannya bagaimana kita bisa menghitungnya? Ya, kita harus menghitungnya menggunakan fungsi count seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan count ini kita harus gunakan bintang karena kita menghitung keseluruhan baris. Jadi kita tidak menghitung nilai yang ada di dalamnya, tapi kita menghitung keseluruhan baris pada satu tabel. Dan kita akan menggunakan tabel apa? Kita akan menggunakan tabel cuci. Karena itu dimana kita bisa menemukan semua pesanan customer yang ada. Dan kita bisa melihat di sini ada 10 baris. Dan 10 baris ini akan dihitung dengan fungsi count itu sebagai jumlah pesanan. Ya, kita jumlah pesanan dan kita definisikan asalnya merupakan dari tabel cuci. Dan kita gunakan alias juga ya untuk mempermudah. Dan kita akan setelah kita semuanya mendefinisikan masing-masing, kita harus mendefinisikan ulang untuk aliasnya. Jadi kita akan menggunakan fungsi join seperti fungsi materi saya, dan kita akan join tabel layanan terlebih dahulu. Tabel layanan di sini kita join sebagai L seperti yang sudah kita lihat tadi di nama service, dan kita akan memadankan tiap-tiap kodenya. Kode yang ada pada tabel. Kita menggunakan fungsi on, dan kita akan memadankan khusus untuk kode servisnya ya. Kode service. Kita padankan satu sama lain. Karena ini adalah dari tabel cuci, maka kita harus gunakan alias C di bagian kiri, dan di bagian kanan kita sesuaikan dengan yang dijoinkan tabel L. Lalu juga kita akan menjoin tabel pewangi ya sebagai P, dan sama kita akan padankan, tapi di sini adalah kita akan memadankan kode pewangi ya. Kita padankan karena di sini ya tabel yang kita gunakan adalah tabel C, maka kita harus memadankan C dengan tabel P pewangi. Dan dengan demikian kita sudah menggabungkan semuanya. Lalu bagaimana kita bisa menampilkan pada resultnya nantinya? Ya, kita akan menggunakan fungsi group by untuk menampilkan semuanya, yaitu nama service
jenis layanan, dan juga nama PW, nama pewangi. Dengan demikian kita tidak bisa menampilkan semuanya, dan jangan lupa kita akan mencari yang paling diminati. Untuk jumlah pesanannya kita harus urutkan. Kita akan menggunakan fungsi order by untuk itu, dan kita order by jumlah pesanan descending karena dari yang paling diminati. Ya, mari kita coba untuk gerak. Ya, kita bisa menemukan bahwa apa jenis layanan laundry beserta pewangi yang paling diminati oleh pelanggan ada di layanan standar 1 minggu, nama pewanginya original scent, dan jumlah pesanannya 3 dari semua pesanan yang ada. Dan kita bisa lihat di sini jumlah pesanannya ada 10 di sini kalau kita total, dan itu menjalankan semua fungsi yang ada di query. Lalu untuk berikutnya, soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah bagaimana perbandingan jumlah pesanan dan total biaya untuk setiap jenis layanan laundry. Dan dengan demikian kita akan menggunakan, ya cara tadi kita bedah terlebih dahulu. Kita bedah menjadi beberapa. Kita bedah menjadi nama service. Lalu kita bedah dengan juga total biaya ya. Lalu kita juga bedah dengan jumlah pesanan. Karena uangkan dari jumlah pesanan terbanyak. Dari soalnya. Dan ya dengan demikian kita bisa mencoba memulai untuk memasukkan tiap kolomnya. Kita akan memasukkan nama service ini karena kita menggunakan nama service ya untuk setiap jenis layanan laundry. Kita menggunakan tabel layanan lagi seperti yang ada di soal nomor 1. Kita select l.nama service, dan setelah itu kita akan coba menghitung. Kita akan coba menghitung untuk jumlah pesanannya. Jumlah pesanannya itu tadi ada di bagian tabel cuci. Ya. Kita akan menghitung semuanya dengan ya fungsi count seperti tadi juga di atas. Menggunakan star itu ada nomor 1. Sekarang kita tidak menggunakan star tapi kita akan menggunakan tabel yang ada di dalam sini. Kita akan menghitung KDCC-nya, kode cucinya, otomatis menghitung ya jumlah baris yang ada di sana sebagai jumlah pesanan. Dan setelah itu kita saya lupa kasih fungsi ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan summarize ya. Summarize itu totalkan semuanya di kolom cuci. Kolom cuci, tabel cuci, bagian biaya. Kita akan men-summarize bagian biayanya sebagai total biaya. Oh ya, jangan lupa dikasih alias karena kita menggunakan tabel cuci. Paste total biaya dari tabel cuci. SC. Nah, ini di mana fungsi definisi dijalankan. Karena kita sudah aliaskan semua, kita harus tuliskan aliasnya juga pada akhirnya. Lalu kita lakukan join table. Join table layanan tadi yang ada di bagian yang nama service ini tadi sebagai L. Dan jangan lupa kita lakukan pemadanan lagi sebagai nomor 1 pada kode service. Karena di sini ada kode service saja. Kita lakukan pemadanan. Karena asalnya dari tabel cuci, maka ya kita tuliskan tabel cuci juga di bagian kiri dan bagian kanannya tabel layanan untuk kode service. Lalu setelah semuanya kita masukkan semua, kita harus menggroup by lagi untuk menampilkan. Kita group by-nya kali ini cukup nama service saja ya, nama layanan saja. Lalu karena diurutkan dari jumlah pesanan terbanyak, maka kita mengurutkannya menggunakan fungsi order by. Jumlah pesanan lagi dan descending lagi. Sekarang mari kita coba untuk semua fungsinya. Dan ya, kita bisa menemukan perbandingan jumlah pesanan dan total biaya untuk setiap jenis layanan laundry. Di bagian kiri ini adalah jenis layanan laundry-nya, di bagian tengah ada jumlah pesanannya, dan di bagian paling kanan ada total biayanya. Dan dengan demikian kita bisa mengetahui untuk jumlah pesanan terbanyak yang ada di layanan standar 1 minggu dengan total biaya ini. Jadi ini perbandingannya antara jumlah pesanan dan total biaya tiap layanannya. Dan ya jangan lupa jumlah pesanannya di sini ada totalnya 10 seperti yang tertulis yang sudah kita hitung lebih tepatnya di fungsi count ini. Tadi kita menghitung kode cucinya sebagai jumlah pesanan, dan ya di sini ada pesanannya 10. Mungkin sekian dari saya, dan sini saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.